warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kesi MPD TV. Sobat-sobat di channel, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini, saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di kelompoknya untuk menjadi sebuah proyek pilot di dalam proses pembelajaran di mata kuliah Statistik Ekonomi Syariah. Bagi sobat-sobat di channel, yuk kita simak, kita perhatikan, kita diskusi di channel YouTube. Bagaimana keseruannya? Kita langsung ke materi berikut ini. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianti, NIRM 1214 21 19 260. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya, yaitu dengan mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 3, yaitu statistik ekonomi syariah. Baiklah, langsung saja tentang pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini disebut dengan ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntut oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan terstruktur secara histeris, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam ini bercermin dari tujuannya. Tujuannya itu untuk mencapai falah, hanya mencapai operasionalnya saja yang tercermin dari prinsip-prinsip ekonomi. Selanjutnya ada statistik. Statistik banyak dikembangkan prinsip-prinsip dan metode prosedur yang digunakan sebagai cara pengumpulan, menganalisis, serta menginterpretasikan bahwasannya sekumpulan data ini yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Wujudnya itu bisa berupa seperti kegiatan yang mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan ekonomi syariah, seperti contohnya mengolah dan menganalisis data-data ekonomi syariah. Selanjutnya, dari kata statistik ekonomi syariah ini bisa diartikan kita sebagai ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang membahas, menganalisis, mengembangkan, dan juga prinsip-prinsip atau metode dan prosedur yang digunakan dalam rangka pengumpulan dan penyusunan, penyajian, dan juga penganalisaan bahan dan keterangan yang berwujud dalam angka yang berkaitan dengan penarikan dan juga kesimpulan serta perkiraan. Selanjutnya, ilmu ekonomi Islam ini menetapkan bahwasannya tujuan ekonomi Islam itu tidak terbatas pada kesejahteraannya saja, yaitu kesejahteraan dunia, tetapi juga kebahagiaan spiritual yang senantiasa didasarkan sumber-sumber hukum Islam. Di dalam ilmu ekonomi syariah ini, sebagai ilmu yang pengetahuannya sosial, yaitu yang mempelajari tentang masalah-masalah atau masalah tentang ekonomi rakyat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Adapun ciri-ciri dari sistem pada ekonomi syariah ini, pertama yaitu ada yang namanya kesatuan, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada kebebasan, dan yang keempat ada tanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang di dalam Al-Quran
hanya ada prinsip-prinsip ataupun yang mendasarnya saja, karena alasannya sangat tepat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali kita membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim ini berperilaku sebagai produsen ataupun konsumen dengan pemilik modal, yaitu ekonomi dalam Islam ini harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan, yaitu ekonomi Islam sangat mengharamkan yang namanya kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti kelebihan. Adapun sasaran dari hukum Islam, pertama ada penyucian jiwa, yaitu agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, ada tegaknya keadilan, yaitu dalam masyarakat seperti keadilan yang dimaksud ini seperti mencangkup aspek kehidupan di bidang hukum atau muamalah. Yang ketiga, ada tercapainya maslahah. Tercapainya maslahah ini merupakan adalah salah satu puncaknya para ulama, yaitu yang menyepakati bahwasanya maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencangkupnya 5 jaminan dasar, yaitu pertama ada keselamatan keyakinan agama, yang kedua ada keselamatan jiwa, dan yang ketiga ada keselamatan akal, yang keempat keselamatan keluarga keturunan, yang kelima ada keselamatan harta benda. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk ekonomi syariah. Yang pertama ada cara pemilik harta dalam Islam terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama hak milik umum, yang kedua hak milik negara, yang ketiga hak milik individu. Selanjutnya yang kedua ada cara pengelolaan pemilik pembelajaran. Pertama kita ada pembelajaran harta, yang kedua pengembangan harta. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu cara edaran kekayaan di tengah masyarakat. Contohnya itu seperti edaran harta kekayaan, termasuk masalah yang sangat penting, karena edaran kekayaan ini bisa terwujud di dalam Islam hukumnya yaitu syara, yang ditetapkan untuk menjamin pemunahan barang bagi setiap individu maupun masyarakat. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.